Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan cerita, ketemu lagi di Paskalibah, program asik siniar kenali perubahan. Baik kawan cerita, saya Reni Agustini kali ini akan memandu episode Paskalibah. Nah, kawan cerita, kali ini kita kedatangan tamu dari BPS RI dan temanya kali ini sedikit berbeda dari yang biasanya ya teman-teman, tentang sharing pengalaman dari bintang tamu kita pada kali ini. Kita sambut aja langsung Mbak Eta Dian Ayu Asita SST MSI dari Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan BPS RI. Selamat datang Mbak Eta. Selamat datang semuanya kawan cerita. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Amin. Terima kasih Mbak Eta sebelumnya sudah hadir menjadi tamu kita pada episode Paskalibah hari ini. Oke Mbak Eta, gimana kabarnya sekarang Mbak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti yang kamu lihat sekarang. Sehat ya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Oke Mbak Eta, mau sedikit sharing nih tentang pengalaman Mbak Eta. Buat kawan cerita nih yang belum tahu, jadi dulu tuh Mbak Eta pernah nih menjadi penyiar di salah satu televisi nasional dan masih sampai sekarang sering MC ya Mbak? Iya, sekarang masih suka MC. Iya, boleh nih Mbak sedikit cerita tentang awalnya kenapa nih kok bisa terjun di bidang penyiaran gitu. Kalau bisa kita tahu kan latar belakang pendidikan yang Mbak Eta nih sains ya kan. Kalau bisa nih orang sains terjun ke bidang penyiaran nih. Kawan cerita pengen tahu nih Mbak Eta, boleh cerita sedikit Mbak? Iya, makasih Mbak Reni. Jadi gini, dulu itu pada saat saya setelah lulus SIS ya, kan penempatan di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, pada saat penempatan di hari pertama saya masuk kerja di BPS itu saya diajak sama bos saya, kepala kantor saya itu untuk menghadiri sebuah acara. Nah, disitulah saya bertemu dengan salah satu kru TV dan bosnya ya, ternyata bos TVRI di sana gitu ya. Nah, kemudian ada bosnya itu bertanya pada saya gitu, berkenalan lah ya, Mbak dari mana gitu. Oh saya dari Jakarta Pak, kayaknya anak baru ya gitu kan. Terus iya Pak, saya dari Jakarta, baru lulus dari Setis, ini baru hari pertama masuk kerja di BPS gitu saya bilang. Nah kemudian habis itu, oh gitu, terus kira-kira punya pengalaman siaran nggak sebelumnya? Terus saya jawab, saya belum pernah punya pengalaman siaran Pak. Cuma pada saat saya masih SMA, kebetulan saya SMA-nya di Jakarta, SMA Negeri 12 Klender, siapa tahu ada teman-teman yang lulusan dari sana ya, SMA 12 Klender di Jakarta. Saya pernah mengikuti lomba baca berita yang diadakan oleh dulunya IKIP Jakarta ya, kalau sekarang berubah menjadi UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Itu kebetulan mengadakan lomba baca berita tingkat SMA se-Jabodetabek pada saat itu, pada saat saya SMA. Nah kebetulan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya waktu itu ya meraih juara, meskipun tidak juara 1 tapi saya juara 2. Waktu itu jurinya adalah, mungkin teman-teman ada yang kenal ya, namanya Arif Suditomo sama Eva. Nah itu salah satu penyiar SCTV zaman itu ya, Arif Suditomo dengan Eva. Nah itu jurinya pada saat saya lomba itu ya, alhamdulillah saya dapat predikat juara 2. Nah terus saya ceritakan itu sama bos TV setempat gitu ya. Terus akhirnya oh gitu ya sudah, kalau begitu Mbak Eta bisa nggak nanti sore main ke studio kami gitu, main studio kami. Saya nggak tahu Pak studio Bapak di mana gitu kan. Ya udah nanti kami jemput deh setelah pulang kerja gitu kan. Akhirnya betul tuh, mereka serius gitu kan. Pada saat habis pulang kerja dari BPS, saya dijemput, terus betul-betul ke studio TVRI sana gitu kan. Ya udah, akhirnya saya main ke sana, terus saya disuruh masuk ke sebuah ruangan, yang kala itu memang itu adalah ruangan siaran. Habis itu saya diberikan naskah berita gitu. Nah itu ruangannya itu tertutup, memang khusus untuk itu ya siaran ya gitu. Terus ya udah Mbak Eta ini baca-baca aja naskahnya gitu kan, baca-baca. Oh gitu ya Pak gitu. Saya juga nggak tahu maksud saya diundang ke sana ngapain gitu kan. Ya udah
Terus mereka keluaran semua, entah mereka berada di mana, di luar lah pokoknya, di luar studionya itu. Terus ya saya dikasih naskah berita. Nih daripada saya bengong gitu ya saya baca-baca seolah-olah saya menyampaikan berita betul gitu ya, menyampaikan seolah-olah saya memang membaca berita itu gitu ya. Terus selamat pagi pemirsa gitu, salam jumpa bersama saya Eta Diana Yosita gitu-gitu kan. Pokoknya ya kayak pembaca berita gitu deh ya. Terus habis itu ternyata saya nggak tahu dia itu sudah on kamera. Jadi record saya itu tanpa bilang-bilang saya. Gitu. Jadi itu posisi kameranya itu sudah on gitu. Ya udah, saya selesai baca berita, terus nggak ada orang kan yang menghampiri saya juga. Saya keluarlah dari studionya itu gitu. Saya cari orang ternyata di ruangan lain. Pak, saya mau pulang, saya bilang gitu karena sudah menjelang maghrib gitu kan. Ya udah, akhirnya saya diantar pulang. Terus ternyata besok harinya saya itu ditelepon, dapat telepon dari salah satu inilah ya staf di sana gitu. Ini betul dengan Mbak Eta gitu kan? Iya betul. Selamat ya Mbak Eta gitu. Mbak Eta menjadi penyiar TV di TV kami gitu kan. Terus selamat bergabung ya Mbak Eta gitu. Loh, saya kan tidak merasa melamar menjadi pembaca berita gitu ya, penyiar TV dan sejenisnya itu gitu. Terus iya Mbak Eta, kemarin kan Mbak Eta main ke studio kami. Nah itu posisi kamera sudah dalam keadaan on gitu kan. Jadi saya on record gitu ya. Jadi kemudian hasil rekaman itu sudah kami diskusikan bersama pimpinan-pimpinan kami gitu kan. Dan hasilnya menerima Mbak Eta sebagai salah satu penyiar di sini gitu. Ya sudah akhirnya nanti sore nanti malam ya Mbak Eta naik siaran ya. Loh, secepat itu. Langsung ya Mbak. Secepat itu Kak gitu. Saya tidak pernah melamar, saya tidak pernah itu. Iya, tapi kami sudah melihat video Mbak, videonya Mbak Eta tuh kami sudah melihat gitu dan sudah oke, layak untuk menjadi pembaca berita di sini gitu. Wow, gitu. Pokoknya hanya itu, hanya sebetulnya tidak niat ya. Hanya main-main tapi yang saya nggak tahu ya itu mungkin sudah jalannya gitu. Jadi ya sudah saya jalani mulai sejak saat itu. Jadi di hari kedua saya bekerja di BPS, saya merangkap pekerjaan sambilan saya adalah pembaca berita di TVRI di sana di Kaltim gitu ceritanya. Jadi sampai selama beberapa tahun saya menjadi pembaca berita di sana. Tapi alhamdulillah jam siarannya itu adalah di malam hari live ya, secara live. Jadi tidak mengganggu pekerjaan di BPS gitu. Wow, kawan cerita luar biasa sekali ya, cerita awalnya Mbak Eta terjun di bidang penyiaran. Oke Mbak Eta, selanjutnya nih, sebenarnya Mbak Eta tuh belajar dari mana sih? Atau pernah ada kursus atau memang otodidak aja gitu untuk di bidang penyiaran ini? Oke, jadi kenapa saya suka dengan dunia broadcasting gitu ya? Mungkin saya terinspirasi dari suaranya Ibu Maria Untu. You know Maria Untu itu zaman tahun kapan saya entahlah ya, yang dulu suka mengisi suara di film atau di yang mungkin di bioskop yang seperti ini ya. Pengumuman gitu kan, kan? Benar-benar. Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, dipersilakan untuk memasuki studio. Wah, gitu. Cerita luar biasa ya. Ya seperti itu ceritanya gitu. Nah saya terinspirasi dari suaranya Ibu Maria Untu itu. Jadi dari kecil tuh suka, bagus banget ya, empuk banget gitu, empuk renyah, halus gitu ya, jernih gitu suaranya. Nah saya dari kecil tuh dari SD, SMP, SMA gitu suka niruin suaranya si Ibu Maria Untu itu, pokoknya terinspirasi dari situ. Terus ternyata suara aku bisa juga ya. Terus kayak suara pramugari gitu kan. Dear passengers, we will be landing shortly. Gitu-gitu pokoknya kayak gitu. Kok enak ya gitu. Jadi awalnya gara-gara cuma dengerin begitu-begitu aja gitu. Langsung tertarik gitu ya. Terus habis itu ada lomba-lomba di sekolah gitu kan. Lomba apapun gitu. Ketika saya disuruh membaca sama guru saya atau pada saat lomba-lomba baca berita gitu, saya suka ikut gitu. Mungkin guru-guru saya juga, wow, ternyata bagus juga suaranya si Eta gitu. Jadi pada saat yang lomba baca berita tingkat
sejabodetabek itu Iya. saya diikutin, alhamdulillah langsung menang gitu. Wow, Gitu Masya ceritanya, Allah, terinspirasinya dari suaranya Berarti Bu nggak Maria ada Untu. belajar khusus gitu ya Mbak? Nggak Nggak ada ada. ya? Semuanya karena Nggak salah ada. satunya tadi karena ada panutannya gitu ya Ibu Maria Untu tadi sama Enak banget betul, Iya. suaranya empuk banget, halus, jernih. Iya, benar. Enak didengar lah Enak pokoknya gitu banget, ya Mbak. bener deh, santun, sopan, Iya. pokoknya enak banget. Oke. Gitu. Berarti kalau sekarang masih jadi penyiar atau udah nggak lagi Mbak? Enggak, karena udah punya anak gitu ya. Ya inilah sadar diri sama body juga. Iya udah. ampun, ini masih kayak anak gadis. Udah gitu waktunya juga nggak ada. Oh, Kalau di iya. BPS Pusat, sebetulnya kemarin sempat sih di TVRI sana ya, nasional di Senayan daerah. Ya daerah sana deh, di Jakarta gitu. Itu sempat sih deket Monas tuh TVRI sana itu sempat nawarin. Cuman dia nanya lagi, nanti kamu meninggalkan jam kantor bisa nggak? Wah itu kalau itu nggak janji, saya nggak janji gitu. Takutnya nanti sama bos saya nggak boleh gitu. Ya udah akhirnya nggak dulu deh Pak, makasih gitu. Dia tahu waktu itu saya sempat di TVRI sana tahu juga gitu. Berarti meninggalkan profesi menjadi penyiar karena waktu sudah berumah tangga gitu ya Mbak? Setelah punya anak satu lah Setelah ya. punya anak atau berarti udah masih sempat juga ya? Sempet. Iya ya, luar biasa sekali Mbak Reta. Kemudian tadi tantangannya nih Mbak, tantangan ketika menjadi penyiar, jadi MC itu kan pasti ada ya selama beberapa tahun Mbak jadi penyiar tuh kira-kira apa Mbak tantangan? Sama hal yang menyenangkan deh, karena kan nggak semua orang ya kawan cerita mungkin juga kalau disuruh tampil di depan umum gitu ya, nggak semuanya mau nih Mbak. Nah kira-kira apa yang membuat Mbak Eta tuh menyenangkan dan tantangannya apa gitu? Oke. Jadi kita membicarakan yang buruk dulu ya. Jadi kalau tantangan menurut saya mungkin ini ya, ketika kita tiba-tiba ngeblank. Ya, satu itu tuh. sering tuh. Ya, sering ya. Kita kurang fokus jadinya tiba-tiba ada di bagian-bagian tertentu kita ngeblank. Aduh, habis ini saya ngomong apa ya gitu ya. benar. Saya lupa gitu kan. Habis ini saya ngomong apa Iya. gitu. Terus habis itu ini lidah belibet. Iya. Ngomongnya itu juga belibet. sering. Harusnya apa gitu, kita jadi lidahnya belibet Iya, gitu. benar. Jadi apa sih ngomong apa gitu, aneh jadinya ya yang keluar kata-katanya gitu. Terus apa lagi ya? Grogi gitu pernah nggak Mbak? Canggung? Kalau grogi sih alhamdulillah Udah nggak ya? Enggak Karena sih, udah udah jam kebiasaan. tayangnya udah tinggi ya Mbak? iya. Udah biasa sih kalau grogi tuh. Cuma mungkin kalau untuk pemula iya. Pasti Cuma ya, ya kalau untuk menghilangkan rasa grogi itu ya mungkin ini ya. Tarik napas. Jadi kalau saya ya untuk mengatasi grogi saya biasanya saya berhenti sejenak, saya tarik napas. Tenangkan dulu beberapa detik aja, itu udah bisa recover grogi saya gitu, mengembalikan. Saya biasanya tiba-tiba kayak yang saya bilang tadi ngeblank tiba-tiba gitu. Aduh, habis ini gue ngomong apa ya gitu ya. Habis ini saya ngomong apa ya. Saya diam dulu sambil pura-pura baca teks atau lemparkan senyum aja. Misalkan saya nggak pegang apapun gitu, saya lemparkan senyum atau ngomong membuka percakapan dengan audiens gitu kan. Ya, kita telah menyaksikan tayangan video tadi gitu. Itu padahal sebetulnya saya juga bingung. Habis itu saya ngomong apa gitu. Tapi saya ya berusaha aja gitu kan. Ya seperti yang telah kita saksikan video tadi gitu, bahwa ini ya cerita gitu. Mengulang video itu sebetulnya isinya. Padahal itu untuk mengatasi rasa grogi dan rasa ini ngeblank saya gitu. Harusnya kan lanjut ya, acara itu kan harusnya lanjut. Nextnya apa Nextnya gitu. apa? Karena saya ngeblank, jadinya saya ulas lagi tuh tayangan yang Tapi sebelumnya nggak kelihatan gitu. grogi jadinya. Iya, jadinya nggak kelihatan grogi. Benar, Pokoknya ya pura-pura menyapa audiens gitu. Terus mengulang apa yang barusan tadi udah ditayangkan gitu. Atau speech-nya siapa, dari pidato Bapak ini, yuk saya ulang lagi aja, terserah. Pokoknya yang seingatnya saya gitu. Gitu ya, Semoga kita bisa mencontoh Bapak itu gitu-gitu. Untuk bisa menjadi
manusia yang lebih baik lagi ya gitu, tetap berkarya gitu-gitu. Pokoknya gitu-gitu. Pokoknya berarti ada unsur kreatifnya juga sih Mbak, berarti ya. Gimana kita jadi nggak ngeblank banget gitu. Kalau memang nggak speechless gitu, ya udah berhenti sejenak, tenangkan diri beberapa detik, tapi tetap smile. Jangan lupa senyum. Senyum tatap audiens gitu kan. Jangan nunduk, jangan kelihatan gitu, jangan. Itu secara nggak sadar, alam sadar kita jadi buat kita grogi. Betul, betul. Saya jujur emang kadang-kadang suka ngeblank ya kalau kita nggak fokus, terlalu banyak pekerjaan atau ada pikiran lain gitu. Pasti ya, entah anak, keluarga segala macem gitu kan. Pastilah gitu. Oke Mbak, jadi kan Mbak Eta pada saat itu ya bekerja di BPS, sudah menjadi ibu rumah tangga, kemudian masih juga jadi penyiar. Bagaimana cara membagi waktunya Mbak pada saat itu? Kan nggak semua orang bisa membagi waktu ya. Mungkin bisa di-share ke kawan-kawan cerita kita Mbak. Iya, alhamdulillah waktu itu kan kalau di daerah itu enaknya rumah itu deket banget sama kantor. Cuma 4 menit aja gitu. 4 menit. Jadi waktu kita itu banyak tidak tersita di jalanan. Nggak kayak saya sekarang di Jakarta itu, aduh, tua di jalan bener-bener deh teman-teman deh. Perjalanan saya kalau di sekarang tuh sampai misalkan 1 jam gitu. Sementara kalau pada saat saya di daerah dulu itu hanya 4 menit udah sampai rumah. Jadi banyak waktu spare time saya yang bisa saya gunakan untuk mencari untuk mengerjakan hal lain gitu ya. Mengurus anak, terus mengerjakan pekerjaan sambilan saya. Kan saya juga dulu sempat jadi dosen juga. Jadi selain penyiar TV itu saya juga dosen gitu. Jadi ya banyak hal sih kalau di daerah enaknya seperti itu. Dan tidak ada macet seperti di Jakarta ya. Kalau di Jakarta habis waktu dan habis energi. Intinya waktu ya Mbak, berarti kita waktunya itu kalau memang tersedia ada, pasti kesempatan kita kesempatan juga gitu tadi ya. Dan kesempatan juga gitu. Sebenarnya kalau manajemen waktu semua bisa, asalkan gimana cara kita menggunakannya. Betul. Gitu ya Mbak. Mbak Eta, dulu sebelumnya kan sebelum di Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan pernah di bagian humas ya Mbak? Iya, betul. Boleh cerita sedikit nggak Mbak, dulu aktivitas di humas itu ngapain aja? Oh, jadi waktu pada saat saya pindah dari daerah, terus masuk ke BPS Pusat itu, saya juga orang baru ya, termasuk tergolong orang baru di BPS Pusat, itu tahun 2018 saya pindah ke BPS Pusat. Itu pertama-tama saya di Biro Humas dan Hukum gitu. Tapi saya di bagian kerjasama protokol dan penyiapan materi pimpinan gitu ya. Jadi bukan di bagian humasnya, tapi di bagian kalau di humasnya di gedungnya tuh gedung mezanin yang 1,5 lantai 1,5 gitu. Kalau bagian humas kan di lantai 1-nya, kalau yang bagian kerjasama protokol dan penyiapan materi pimpinan itu di lantai 1,5 gitu. Jadi itu ya pekerjaannya karena kerjasama ya berarti mengurusi MOU, kerjasama dengan kementerian atau lembaga lain gitu ya. Kemudian mengurusi termasuk mengurusi pimpinan ya, eselon 1 ya. Kalau eselon 2 kita nggak mengurusi, hanya eselon 1 aja yang kita urusin ya. Kemudian protokol ya kalau ada apel, kemudian upacara sama ya protokoler pimpinan lah ya gitu. Terus sama penyiapan materi pimpinan di sana ya juga bikin paparan pimpinan, kemudian pidato pimpinan juga gitu. Jadi sebenarnya di balik layar ya Mbak kerjanya, bukan yang dibagi di depan layar gitu ya. Iya, depan layar ya kadang-kadang jadi MC kadang-kadang juga gitu. Tetap ya Mbak. Oke Mbak, terakhir nih Mbak, tips dan trik yang bisa Mbak Eta sampaikan ke kawan-kawan cerita Pascalibah yang mungkin kalau kita nanti paling nge-MC kali ya di depan umum, gimana supaya nggak tadi ngeblank, nggak grogi, nggak canggung, gimana Mbak tipsnya? Oke. Ya, saya akan berbagi tips dan beberapa tips ya untuk menjadi master ceremony atau MC ya, atau host apapun lah ya gitu. Jadi yang pertama harus menguasai materi ya, harus menguasai materi. Kemudian sebelum live ya, sebelum acara betul-betul dipelajari dulu itu susunan acaranya seperti apa gitu. Pastikan misalkan acara workshop gitu ya, pastikan si
yang akan memimpin workshop itu harus jelas dan pasti itu orangnya. Jangan sampai salah nama dan gelar. Itu sangat memalukan sekali. Begitupun dengan para narasumber yang diundang ya. Pastikan betul-betul itu namanya dan orangnya itu dan gelarnya pun jangan sampai salah juga. Kalau memangnya ragu, lebih baik perwakilan dari kementerian ini sebutkannya itu aja ya. Jangan menyebutkan nama. Kalau belum pasti ketika udah mulai acara ternyata narasumbernya berganti. Jangan menyebutkan nama ya. Lebih baik narasumber kita pada hari ini adalah dari Kementerian Perikanan dan ini gitu. Lebih baik itu aja. Dan dari Bappenas ya. Jangan menyebutkan nama. Kalau memangnya si narasumber itu belum pasti namanya. Nah, kemudian yang ketiga tadi ya latihan dulu sebelum acaranya. Kemudian jaga kesehatan, kemudian jangan istirahat yang cukup, terus suara dijaga, dan intonasi juga harus penting ya. Intonasi. Jangan seperti orang berkumur-kumur ngomongnya. Harus jelas. Kalau A ya A, I, U gitu ya. Jadi artikulasi itu harus jelas dan intonasi tinggi rendahnya itu harus penekanan-penekanan itu harus tegas gitu. Jadi itu ketika coba kalau kita ngomong ketika si pembicara itu ngomong flat tanpa nada, flat gitu. Orang bisa ngantuk. Audiens juga tahu-tahu orang udah kita ditinggalin penonton benar, gitu. Tapi ketika kita membunyikannya dengan intonasi nada tinggi, nada rendahnya itu ada gitu ya, dan temponya, kecepatannya itu juga teratur gitu. Insya Allah orang akan tertarik gitu dengan suara kita. Ketika misalkan saya baru ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu-gitu aja udah gitu. Selamat pagi pemirsa, gitu-gitu. Misalkan kayak gitu, itu juga udah wow siapa itu gitu kan. Benar. Atau misalkan pengumuman, ya kan, mohon perhatian. Itu orang juga udah wow mohon perhatian dengan suara yang intonasinya ada, terus suaranya juga jangan cempreng. Iya benar, itu juga ya Mbak. Itu satu faktor ya. Jangan cempreng suaranya, please deh. Harus belajar suara bulat. Suaranya harus bulat gitu ya. Misalkan nggak enak banget, kita juga sakit ya. Ya pemirsa, sampai selamat berjumpa kembali dengan saya gitu kan, cempreng banget gitu, nggak enak ya didengarnya. Jadi suaranya juga harus bulat gitu. Selamat pagi pemirsa, salam jumpa bersama saya, gitu-gitu kan, harus bulat gitu. Jadi terus dibedakan ya antara acara formal dengan acara informal gitu. Jadi kalau formal itu kan ya mungkin dihadiri oleh pimpinan-pimpinan, menteri gitu-gitu ya, yang memang udah pejabat-pejabat tinggi gitu ya. Bedakan ya, harus si MC itu harus membedakan acara formal atau acara semi formal atau acara informal gitu. Nah misalkan acara informal, ya gayanya jangan resmi-resmi banget gitu ya kan, harus fleksibel, sefleksibel mungkin, sesantai mungkin, ya sapanya bahasanya juga beda ya dengan pada saat dia membawakan acara formal gitu. Gitu. Jadi ya begitu harus teman-teman tips dan trik dari Mbak Eta ya, supaya kita nggak grogi, nggak canggung, dan bisa percaya diri ya. Betul, salah satu kuncinya juga harus percaya diri. Percaya diri sebelum latihan. Ngaca dulu deh, di mirror on the wall gitu ya, mirror. Seolah-olah kita memang menjadi MC pada saat itu, pura-pura megang apa kek, ini megang mic kek gitu kan, padahal aqua botol yang dipegangnya, bodo amat, pede amat, ya pede aja gitu ya. Ya namanya juga belajar, sorry, gitu, gitu. Pokoknya sebelum itu ngaca di kaca ya, kita sendiri sih yang nonton ya, latihan. Itu latihan itu penting ya Mbak. Latihan, cara gesturnya juga, terus intonasi, tempo, artikulasi itu harus diiniin juga. Satu lagi hal yang paling penting dalam menjadi MC ya. Nah, ketika teman-teman itu menjadi MC di Zoom ya, di Zoom meeting. Nah, jangan lupa saya kebanyakan melihat MC itu nunduk aja. Jadi MC di Zoom itu harus tetap eye contact di kamera ya. Tetap matanya mengarah ke kamera. Jadi misalkan dia mau membaca narasi atau susunan acaranya itu, taruhlah
teks naskahnya itu di tengah-tengah, di dekat kamera. Jadi tetap mata kita itu fokus di kamera, sesekali kita baru melihat narasinya itu. Jadi jangan menunduk begini. Jangan itu teks atau narasi itu ditaruh di bawah ya. Tapi posisikan di tengah-tengah, di dekatnya kamera ya. Kamera di layar laptop atau layar monitor PC ya. Begitu. Seakan-akan kita jadi juga seolah-olah audiens betul. gitu ya, jadi Mbak. kita tetap eye contact dengan audience gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nunduk aja, ya audiensnya nanti bisa kabur semua, kita nggak tahu gitu, karena bosen banget ya MC-nya, ngapain kenapa nunduk terus gitu, tidak ada eye contact dengan audiensnya gitu. Ya itu salah satu tips juga yang paling penting dari saya. Oke, begitu Ya. kan cerita, tips dan trik dari Mbak Eta. Oke Mbak Eta, terima kasih Oke. atas sharing pengalamannya, Iya. insight-nya yang sangat bermanfaat buat kawan cerita di episode Paskalibah kali ini. Iya. Semoga bermanfaat. Terima Amin. kasih Mbak Eta sudah Sama-sama. hadir menjadi bintang tamu Paskalibah Iya. hari ini. Oke, kawan cerita, sekian episode Paskalibah hari ini. Selanjutnya kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.